Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Di minggu pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu dimohon kepada adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan yang berbunyi sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, angkat bahu-bahu, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol-jempol, angkat bahu-bahu, jongkok, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Untuk itu adik-adik dimohon untuk tertib dan kita akan berdoa di pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang hidup di minggu pagi ini ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan dari pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Mari kita memuji sekali lagi yang berkata Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Ya, adik-adik semua, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, siapkan persembahannya. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian dengan penuh sukacita, kumasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, nanti doa persembahan syukur akan dibawakan sekalian dengan doa syafaat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Gita. Kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah semuanya sehat? Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mau berdoa. Untuk itu adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu supaya kami boleh mendengar dengan baik. Berkati kakak Gita yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah seru sembahyang kami. Terima kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Lukas. Alkitabnya dibuka ya. Dari Injil Lukas ayat 2, Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kakak kita baca sambil adik-adik juga baca dari rumah ya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita lanjut di ayatnya yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan menonton video yang berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya nih, tahukah adik-adik sekalian di kota manakah Yesus lahir? Ya benar, Yesus lahir di kota Bethlehem. Pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus memberikan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Mendengar perintah dari Kaisar Agustus itu, maka semua orang langsung mendaftarkan diri mereka, termasuk ayah dan ibu Yesus. Adik-adik tahu tidak, siapa sih ayah dan ibu Yesus? Benar sekali, ayah dan ibu Yesus adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria juga ikut mendaftarkan diri mereka supaya menjadi warga Bethlehem. Nah, adik-adik, dalam perjalanan ke Bethlehem, Maria sedang mengandung loh. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, Maria akan melahirkan. Tapi semua penginapan sudah penuh. Kasihan ya adik-adik. Akhirnya Maria dan Yusuf menemukan sebuah tempat. Tapi itu adalah kandang ternak. Mau tidak mau, akhirnya Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus Sang Juru Selamat. Adik-adik, Yesus itu bukan lahir di rumah sakit loh. Bukan juga lahir di rumah yang mewah. Tapi Yesus lahir justru di kandang domba dan diletakkan dalam palungan. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberikan tanda mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Bethlehem seperti pesan Tuhan. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu para gembala itu tiba di rumah Pak Yusuf dan Ibu Maria. Para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Para gembala bercerita bahwa mereka diberitahu oleh malaikat. Pak Yusuf dan Ibu Maria pun merasa heran. Kemudian para gembala menyembah bayi Yesus. Ibu Maria menyimpan semua kejadian itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya, para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuji Allah. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menonton video. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan dan dari video yang kita dengarkan bercerita tentang
kelahiran siapa? Adik-adik tahu gak? Ya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu ibunya Maria dan ayahnya Yusuf sedang melakukan perjalanan dari kota Nazaret menuju ke Betlehem. Namun adik-adik, ternyata sampai di Betlehem mereka tidak mempunyai tempat untuk menginap. Dan akhirnya mereka hanya punya satu tempat, yaitu di sebuah kandang domba. Nah, saat Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus diletakkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Nah, di area situ juga, di daerah itu ada para gembala-gembala yang sedang berada di padang menjaga ternak-ternak mereka. Namun pada saat itu tiba-tiba ada seorang malaikat yang menghampiri mereka, mengatakan tentang berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Nah, adik-adik, berita kesukaan apakah itu? Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga sejumlah bala tentara sorga, berarti banyak ya, bala tentara sorga yang datang memuji muliakan Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa baca di ayatnya yang ke-14 yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah pujian dari para malaikat dan para bala tentara sorga. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, di situ betapa bersuka citanya para malaikat. Malaikat-malaikat dari sorga sangat bersuka cita akan kelahiran Tuhan Yesus. Juga para gembala-gembala juga bersuka cita akan kelahiran Tuhan Yesus. Apalagi ibu dan ayah dari Tuhan Yesus pada saat itu. Semuanya bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus. Nah, biasanya atau kakak kita mau bertanya, kalau kelahiran Tuhan Yesus itu kita peringati sebagai hari apa? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Itu namanya hari Natal. Yang minggu lalu kita sudah merayakan sekolah minggu Par Sola Gracia. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, apakah pada saat merayakan Natal adik-adik bersuka cita? Kenapa adik-adik bersuka cita? Mungkin ada yang mau menjawab, kakak Gita, saya bersuka cita karena kalau Natal saya dapat kado dari mama dan papa. Terus mungkin ada juga yang menjawab, kakak Gita, kalau Natal saya bersuka cita karena di rumah saya selalu dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik, lampu kelap-kelip, terus menghias pohon Natal. Jadi saya sangat bersuka cita. Terus mungkin ada juga yang bilang, kakak Gita, saya sangat bersuka cita pada saat Natal karena keluarga saya kumpul semua, yang jauh datang berkumpul dengan oma, dengan opa, kakek, nenek, sepupu-sepupu. Jadi kami sangat bersuka cita. Terus ada juga yang bilang, kakak Gita, saya paling suka kalau Natal itu karena banyak kue-kue yang enak. Ada masakan-masakan yang enak, mama suka masak masakan-masakan yang enak. Jadi saya sangat bersuka cita akan hal itu. Nah, semua orang bersuka cita pada saat Natal. Namun adik-adik, yang perlu kita ingat, mengapa kita sangat bersuka cita pada saat Natal adalah karena Tuhan sudah mau turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, kenapa Tuhan mau turun ke dalam dunia? Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua, mengasihi kita manusia, mengasihi kakak kita, mengasihi adik-adik di rumah, dan mengasihi semua orang, supaya semua orang bisa diselamatkan dari maut, dari kuasa kegelapan, dari iblis. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan datang sebagai pembawa damai. Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja. Tadi kita sudah pujikan ya. Terus Tuhan juga datang untuk selalu menyertai kita. Tuhan juga datang sebagai pembawa terang. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pembawa damai. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai pembawa damai supaya kita diselamatkan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan,
kita juga harus bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sebagai pembawa damai berarti adik-adik juga mampu untuk memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Misalnya kita yang menjadi anak-anak Tuhan tidak akan suka dengan perkelahian, tidak akan suka dengan pemberontakan, karena kita cinta damai. Justru kitalah yang harus membawa damai buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada yang suka ribut, teman ya di sekolah misalnya suka ribut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi pelerai atau menghentikan mereka supaya ribut. Nah, kita juga menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu harus menjadi teladan dan contoh buat orang-orang di sekitarnya, karena Tuhan kita hadir adalah Tuhan yang membawa terang. Nah, kalau kita menjadi terang, kita harus menjadi contoh. Nah, kalau misalnya kita diajak sama teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus punya sikap yang benar untuk menolak hal-hal seperti itu. Jadi kita harus bisa menjadi contoh anak-anak terang yang melakukan hal-hal yang benar. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, untuk yang di rumah misalnya suka marah-marah. Kalau suka marah-marah berarti tidak membawa damai. Justru kalau misalnya kakak adik ribut di rumah, kita harus bisa lebih bersabar supaya tidak ada perkelahian atau pertengkaran di dalam rumah. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, meskipun kita kecil-kecil, kita juga bisa menjadi contoh di dalam rumah. Bisa menjadi contoh buat mama, bisa menjadi contoh buat bapak, bisa menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus hadir di dalam dunia juga akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik masih ada nggak yang takut akan kegelapan? Takut setan? Kalau misalnya mau ke belakang harus minta diantarin mama, atau mau kemana harus ditemani. Paling takut kalau mati lampu, masih teriak-teriak. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya ini adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan bersama-sama dengan kita. Segala ketakutan, segala kekhawatiran harus lenyap dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Untuk adik-adik remaja, mungkin persoalannya seperti hal-hal yang di sekolah, kesusahan di sekolah, kesusahan bergaul, sering dibully, atau juga seperti contohnya kalau anak-anak remaja mungkin sudah berpikiran masalah keuangan juga. Misalnya sepatunya udah sobek, tapi berpikir mau minta sama orang tua juga nggak punya, atau juga berpikir uang sekolah harus dibayar tapi nggak punya uang. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kalau kita percaya bahwa Allah menyertai kita dan mengasihi kita, maka Tuhan pasti akan selalu menolong kita tepat pada waktu yang kita butuhkan. Nah, untuk itu Allah datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya. Tugas kita adalah percaya bahwa Allah mengasihi kita. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, karena kita sudah tahu kenapa kita harus bersuka cita pada hari Natal, untuk itu kasih Allah yang sampai dalam hidup kita harus kita juga sebarkan atau berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adik-adik tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Nah, mari kita hidup di dalam penuh sukacita dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala.
Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai selesainya ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, yang sedang ada di rumah ataupun yang sedang berlibur. Tuhan Yesus, mari Tuhan jaga lindungi mereka senantiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua, keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus selalu senantiasa menjaga, melindungi mereka dan memberkati mereka juga Tuhan dalam pekerjaan dan kegiatan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat kami Sola Gracia dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka senantiasa. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Pendeta di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, melindungi, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka senantiasa dalam tugas dan pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, mari Tuhan juga memberkati kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, agar dalam kehidupannya senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, tetap setia dalam pelayanan. Kiranya berkat-Mu yang melimpah atas kami semua Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, mari Tuhan sembuhkan mereka supaya mereka boleh pulih dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak yang berkekurangan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka agar mereka juga hidup yang penuh syukur. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat kota kami Timika. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar dijauhkan dari hal-hal yang merusak, dijauhkan dari malapetaka Tuhan. Kami berdoa buat negara kami Indonesia dan pemerintahnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan supaya negara kami ini boleh mengambil keputusan yang baik untuk setiap masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dosa yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang sudah kami berikan agar boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Terima kami yang bermohon, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Tuhan Yesus berkati kami, anak-anak-Mu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Par. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebus.
mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Shalom.